sumpah. Mana aja. Yang terdekat. Pemirsa, tim Puslapfor Mabes Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat malam. Rumah tersebut diduga merupakan tempat tinggal pelaku yang terlibat dalam ledakan di SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jumat malam, tim Puslapfor Mabes Polri menggeledah sebuah rumah yang berada di Jalan Mahoni 1, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Petugas menutup akses jalan menuju rumah tersebut dengan memasang garis polisi. Rumah tersebut diduga merupakan tempat tinggal F, terduga pelaku yang terlibat dalam peledakan di SMA 72 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Dari dalam rumah, tim Puslapfor Mabes Polri membawa sejumlah kardus berisi barang yang diduga terkait dengan ledakan di SMA 72 Kelapa Gading. Salah satunya kardus dengan tulisan serbuk. Ketua RT setempat mengungkapkan rumah yang digeledah merupakan tempat usaha makanan yang ditinggali oleh orang tua serta terduga pelaku yang berinisial MNFH alias F. Diketahui pelaku yang duduk di kelas 12 ini jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Tempat usaha kuliner gitu. Itu yang saya tahu. Sekaligus tempat tinggalnya. Tempat tinggal dia anak dari pekerja. Anak dari pekerja di situ. Pekerja di situ. Nah, Pak, apa namanya sudah berapa lama, Pak? Tinggal di situ. Saya kurang tahu persis berapa lama, tapi yang saya dengar tadi sekitar mungkin 5-7 tahun ada di situ. Dari masih kecil sih, salah satu pekerja tadi ada cerita ke saya, sebenarnya dari masih SD kalau nggak salah tadi dia bilang. Untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat, karena informasinya di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi. Saat ini pelaku F telah diamankan pihak kepolisian dan menjalani perawatan medis karena terluka. F diduga nekat menebar aksi teror karena sakit hati dengan teman-temannya karena pernah dibully. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat siang. Ya, pemirsa, pada Jumat malam polisi telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi guna mensterilkan gedung pasca ledakan. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya juga telah memberikan arahan kepada anggotanya di lokasi dan memastikan pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini. Pemirsa, fakta baru terungkap dari ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, saksi mengatakan pelaku seorang pelajar dan berikut keterangan saksi saat ledakan terjadi. Sepi banget, terus perempuan kan dia bicara masuk ke kantin, anak-anak cewek itu nggak boleh masuk kantin, suruh masuk ke ruangan sekolah. Nah, gitu. Tiba-tiba kan udah beres tuh, langsung ceramah Pak Ustadz. Dari gitu, dari beres ceramah langsung kan doa, dari tiba-tiba langsung tuh gitu, langsung meledak, persis bom. Benar si Bapak bom. Bapak, posisi Bapak gimana tuh? Lagi barisan keempat. Barisan keempat. Ya. Dari ledakan jaraknya berapa dekat? Sekitar 2 meter setengah lah. 2 meter setengah. Kaca Bapak di sini beneran situ. Terus lalu apa yang Bapak alami, Pak? Terkenal Bapak alami langsung lari namanya udah tua, langsung ditubruk sama anak-anak, karena kan pada panik, ditubruk. Pada berhamburan ya, Pak? Tubruk Bapak kebanting sama pohon mangga, ini sakit. Pohon mangga bau gede hidup, gede pohon mangga segini, udah saya kebanting masih sakit. Nah, ini kan tadi Bapak baru keluar jam berapa tadi, Pak? Sini, Pak. Keluar tadi. Bisa digambarin nggak suasana terkini di dalam seperti apa sih, Pak? Kalau sekarang sepi nggak boleh. Oh, udah steril berarti, Pak? Steril, nggak boleh masuk. Siswa lainnya, Pak? Alat jualan juga nggak boleh dikontrol, nggak boleh dikunci. Motor juga masih di dalam. Motor masih di dalam. Nggak boleh. Makanan juga biar paling kucing yang makan ya.
Belum diberesin belum. Belum diberesin ya Pak. Untuk yang luka-luka itu pada kemana Pak? Ada rumah sakit Islam banyak sih tuh pada ini. Ada yang bocor kepala, ada yang ini pinggang, ada yang pokoknya badan, tangan, banyak. Pak, itu benar emang siswa sini Pak yang pelakunya itu yang Ya. dia orang anak kelas 12, berapa Pak? 12. Kelas 12. Bapak kenal? Enggak. Nggak Ya, kenal. pendengar Cuma suka jajan. diwawancara. Pak jajan juga. Orangnya. Dia kalau sendirian apa gimana Pak kalau jajan biasanya? Cuma pendiam. Pendiam. Barangnya seperti apa Pak yang meledak Pak? Tahu nggak Pak? Orangnya ini nggak bersih banget sih, cuma ya dengar temannya. Jarang ngumpul gitu Pak. Orangnya jarang ngumpul. Meledak tadi itu seperti apa Pak barangnya Pak? Kenceng banget, kayak apa nih? Nggak lihat barangnya nggak Pak? Barang itu. Barang yang bentuknya meledak Kelihatan barangnya, cuma pada langsung asap. langsung asap ya Pak ya? Oh. Pemirsa, insiden ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara menyebabkan 55 orang terluka. Ledakan terjadi di Masjid Lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Ledakan menyebabkan 55 orang terluka. Sumber ledakan diduga berasal dari benda yang belum teridentifikasi di area belakang aula sekolah. Ledakan terjadi saat jemaah tengah mendengarkan khutbah salat Jumat di masjid area sekolah. Penyebab ledakan masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian dan tim Gegana Polda Metro Jaya. Para korban luka-luka akibat ledakan di Masjid SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setibanya di rumah sakit, para korban langsung dilarikan ke ruang IGD untuk mendapatkan penanganan medis. Sejumlah keluarga korban telah berdatangan ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi anggota keluarga mereka yang menjadi korban ledakan. Namun mereka hanya bisa menunggu di depan ruang IGD rumah sakit. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri tiba di rumah sakit untuk memantau kondisi para korban. Terdata 24 korban telah tiba di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan mendapatkan penanganan intensif. Ya, pemirsa, ledakan terjadi di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta. 54 orang menjadi korban. 7 korban dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari 7 korban, 6 diantaranya dalam perawatan dan observasi, sementara 1 orang lainnya menjalani operasi. Yang awal masuk ke emergensi, ada 1 yang kita tetap lanjutan, kita dengan kondisi perlu operasi ya, operasi emergensi, yang 5 lagi dalam perawatan saat ini. Tadi juga baru ada 1 lagi yang dalam diantar oleh keluarga, tapi kondisinya ringan. Pemirsa, Pramono Anung, Gubernur Jakarta, hadir ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk melihat kondisi para korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Ia juga menyebut biaya pengobatan seluruh korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian, termasuk berapa korban, apa yang terjadi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda. Pak Kapolda, monggo. Beliau yang berwenang. Oh, beliau yang mau menyampaikan, tapi nanti aja kalau udah update perkembangan ya. Iya, Pak Pram. Tadi Mas sempat ngobrol dengan siapa di dalam? Ya, beberapa korban saya ngobrol, tapi terus terang yang saya aja ngobrol semuanya dalam keadaan sadar. Memang ada 1 yang lagi mau dioperasi, tapi untuk detailnya nanti biar kepolisian aja yang menyampaikan, ya.
Tapi ya. Pak, untuk jumlah korban yang ditanggung berapa Pak? Jumlah korban? Semua korban. Semua korban. Ya. Untuk saat ini ada belum? Yes, pokoknya semua berapa? 55. Ada 55 dari Pak Kapolda. Pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai. Ya. Pemirsa, fakta baru terungkap dari ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Jakarta. Ya, saksi mengatakan pelaku seorang pelajar, dan berikut keterangan saksi saat ledakan terjadi. Sholat kan sepi banget, terus perempuan kan dia bicara masuk ke kantin, anak-anak cewek itu nggak boleh masuk kantin, suruh masuk ke ruangan sekolah. Nah gitu tiba-tiba kan udah beres tuh, langsung ceramah Pak Ustadz. Dari gitu, dari beres ceramah langsung kan doa, dari tiba-tiba langsung tuh gitu, langsung meledak, persis bom. Dengan si Bapak bom. Bapak, posisi Bapak di mana? Lagi barisan keempat. Barisan keempat. Ya. Dari ledakan. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari rumah pelaku peledakan SMA Negeri 72, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti di Cilincing, Jakarta Utara. Selamat pagi Hadisti, informasi baru apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan informasi terkini dari ledakan yang terjadi di SMA N72? Iya, baik, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Untuk saat ini saya berada di kawasan ataupun di perumahan yang diduga ini menjadi tempat tinggal dari terduga pelaku ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta yang berada di Kelapa Gading. Dan saat ini saya berada di area perumahan. Kalau dari informasi yang saya terima, kalau perumahannya ini berada di Jalan Mahoni 1, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Namun memang kami juga masih saat ini mendapat keterbatasan informasi detail atau pastinya tempat tinggal terduga pelaku ini. Karena tadi kami juga mencoba bertanya dengan warga setempat dan juga dari security setempat, ini tidak memberikan informasi jelas karena memang dari himbauan kepolisian bahwa rumah terduga pelaku saat ini masih steril dan dijaga secara ketat dan tidak dapat diakses oleh masyarakat secara umum ataupun juga oleh pihak media. Kalau dari informasi yang kami terima juga bahwa tadi malam pihak forensik kepolisian dan juga penyidik kepolisian ini melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku ini, di mana pada saat penggeledahan juga ditemukan ataupun juga disita barang-barang ataupun juga alat bukti yang diduga berkaitan dengan kejadian ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, seperti ditemukannya serbuk dan juga barang-barang pribadi dari terduga pelaku. Memang dari informasi yang diterima bahwa terduga pelaku ini merupakan siswa pelajar dari SMA Negeri 72 berusia 17 tahun dan pada saat ini kondisinya ini masih tengah menjalani perawatan medis secara intensif di salah satu rumah sakit karena terduga pelaku ini juga menjadi salah satu korban dari kejadian tersebut dan sudah menjalani operasi atau juga proses penyembuhan dari kondisi luka-luka yang cukup berat terjadi pada terduga pelaku ini, sehingga hingga saat ini terkait penyebab dari ledakan dan juga motif ini masih tengah didalami oleh pihak kepolisian karena memang untuk mendapatkan pernyataan ataupun juga keterangan dari terduga pelaku ini masih terbatas karena kondisinya yang saat ini masih pasca operasi atau masih tengah menjalani perawatan. Kemudian juga kalau terkait di lokasi kejadian yakni SMA Negeri 72, memang dari informasi yang kami terima juga saat ini masih dijaga secara ketat. Kalau dari tadi malam memang proses olah TKP atau penyisiran ini juga masih berlangsung, namun belum ada secara resmi pernyataan terkait penyebab pasti dari kejadian ledakan ini. Namun diduga kejadian ledakan ini terjadi akibat ledakan dari bom rakitan atau bom molotov yang dibawa oleh terduga pelaku ini ke lokasi kejadian, di mana juga disinyalir penyebabnya atau motifnya ini adalah bahwa terduga pelaku ini mengalami perundungan oleh teman-teman sekolah mereka, sehingga inilah yang diduga menjadi motif dari kejadian ini. Namun tentunya dari pihak Polda Metro Jaya ini yang disampaikan tadi malam melalui rilisnya belum memastikan secara resmi terkait motif ini karena memang masih tengah dilakukan investigasi dan juga identifikasi secara menyeluruh, baik itu keterangan-keterangan dari para saksi, kemudian juga tentunya
menunggu keterangan dari pihak terkait yang mana ini adalah terduga dari pelaku itu sendiri. Dan kalau situasi terkini di sekitar perumahan terduga pelaku ini terlihat cukup kondusif, tidak terlihat adanya penjagaan di sekitar sini. Namun kami masih berusaha untuk mencari tahu lokasi rumah terduga pelaku ini, karena memang rumah ini juga ditempati oleh pelaku bersama orang tuanya, dan tidak terlihat saat ini situasi yang mencekam ataupun juga penjagaan ketat, karena memang untuk rumah sendiri kami belum mengetahui secara pasti, karena ini memang juga tengah dilakukan steril, kemudian juga keterbatasan informasi baik itu dari pihak kepolisian maupun juga oleh warga setempat, karena memang untuk lokasi saat ini info yang kami terima masih dijaga ketat, terus kemudian juga steril untuk tidak dapat dilalui masyarakat secara umum maupun juga oleh pihak-pihak luar yang tidak memiliki kepentingan untuk menuju ke lokasi rumah tersebut. Cikal. Baik, rekan Hadisti Arifah, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. RS Polri menegaskan bahwa penyebab kematian Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid adalah karena terbakar. Adapun penyidik menyatakan tidak ditemukannya penyebab lain atau tanda kekerasan karena pada sisa tulang atau organ korban yang masih teridentifikasi. Polisi mengumumkan hasil identifikasi 2 kerangka manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik mengidentifikasi kantong jenazah yakni berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan tinggi badan 158 hingga 168 cm. Polisi mengungkap kerangka tersebut atas nama Reno Syahputra dan Muhammad Farhan. Mereka sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa yang terjadi bulan Agustus lalu. Dan 2, pengambilan sampel DNA dari tulang. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. B. Kantong jenazah 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikat pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang, nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamidin. Terima kasih. Identifikasi ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kerangka yang ditemukan adalah kerangka dari 2 orang yang sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa bulan Agustus lalu. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rizky Solehudin, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri menyerahkan jenazah korban hilang Farhan dan Reno kepada pihak keluarga di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Pihak kepolisian akan mendampingi hingga proses pemakaman selesai. Hari ini juga kami menyerahkan 2 jenazah kepada penyidik Polda Metro Jaya. Polri secara resmi menyerahkan jenazah Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo kepada pihak keluarga. Proses penyerahan dilakukan secara berjenjang dari RS Bayangkara Polri Kramat Jati ke Polda Metro Jaya sebelum diserahkan langsung kepada keluarga masing-masing. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga kedua korban. Hasil identifikasi memastikan kantong jenazah nomor 0080 teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo. Sementara kantong nomor 0081 sebagai Muhammad Farhan Hamid. Pihak kepolisian akan mendampingi hingga proses pemakaman selesai. Ya, untuk penyelidikannya kepolisian maksimal sih menurut saya maksimal sekali. Jadi saya benar-benar berterima kasih atas kinerjanya kepolisian. Cuman kalau dari pihak keluarga kami untuk ditanyakan selanjutnya apakah puas atau bagaimana, kita masih keadaan berduka. Jadi belum tahu nih ya langkah selanjutnya gimana, apalagi
yang tadi yang saya bilang. Dan hasil akhirnya ternyata adalah sebuah kerangka, itu cukup menyakitkan. Makanya kalau tadi Mas saya berterima kasih dengan orang-orang yang disebut, kalau saya sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga yang tetap bertahan sampai pada hari ini, dan juga rekan-rekan yang terus membicarakan berita kehilangan orang ini. Sebelumnya Polri mengonfirmasi hasil tes DNA terhadap 2 kerangka manusia yang ditemukan di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil identifikasi, keduanya dipastikan merupakan Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Mereka merupakan warga Jakarta Utara yang dilaporkan hilang setelah kerusuhan di akhir Agustus 2025. Tim Liputan Anyus melaporkan. Moza kenapa tuh? Sumpah. Mana aja yang terdekat. Pemirsa, BNNP Kalimantan Timur gerebek barak narkoba di wilayah Kelurahan Pelita. 42 orang dinyatakan positif konsumsi narkoba. Ya, sementara itu di Medan, Sumatera Utara, petugas gabungan sita 35 kg sabu dan jenis narkotika lainnya. Petugas gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur melakukan operasi pemberantasan narkotika di wilayah Kelurahan Pelita. Puluhan warga ditangkap dan 43 orang yang diperiksa dan 42 orang dinyatakan positif mengkonsumsi sabu. Pegang. Tunggu situ. Penindakan ini merupakan bagian dari operasi pemulihan kampung rawan narkoba yang disebut Bersih Narkoba. Sedikitnya 3 kg sabu disita, sementara Polresta Samarinda mengungkap 7 kg dari jaringan yang diduga berkaitan. Diam. Mana bibinya? Bor. Sementara itu, petugas gabungan juga melakukan penggerebekan di sejumlah lokasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dari hasil operasi sepekan ini, petugas tangkap 59 orang serta barang bukti 35 kg sabu, 985 butir ekstasi, dan 178 cartridge vape mengandung narkotika. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak, menyebutkan di lokasi ini pihaknya membakar 3 barak narkoba. Para pengedar narkoba juga mempersiapkan keamanan dengan menggunakan alat komunikasi HT serta mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 prajurit TNI ditahan usai diduga menganiaya juniornya saat bertugas di Barak Yohar Hanut 4 AAY di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, meski telah ditahan, ketiga prajurit TNI tersebut masih berstatus sebagai saksi. Pasca penganiayaan yang dilakukan oleh 3 prajurit TNI terhadap Prada Hairul Muhammad Nail hingga meninggal dunia, kini memasuki tahap baru. Ketiganya kini telah diperiksa dan ditahan oleh tim penyidik polisi militer Kodam atau Pomdam 14 Hasanuddin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ketiga terduga pelaku tersebut merupakan senior korban berinisial Prada AG, Prada WE, dan Prada FL. Meski 3 prajurit ini telah ditahan, diduga telah melakukan tindakan fisik berlebihan kepada juniornya, namun tetap menunggu hasil dari penyidik Pomdam. Ini sekarang masih terus dikembangkan proses penyidikannya oleh Pomdam. Sampai sekarang masih diperiksa secara mendalam 3 orang. Ya, 3 orang ini diduga melakukan perbuatan yang ada unsur pidananya. Namun kita masih menunggu bagaimana hasil akhir dari Pomdam. Sementara baru 3 orang sudah diperiksa secara mendalam. Tak hanya itu, pihaknya juga masih menunggu hasil dari penyelidikan dari Pomdam sendiri. Apakah ada terduga pelaku lain dan 3 prajurit yang saat ini telah ditahan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Polda Metro Jaya menetapkan mantan pakar telematika Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait dengan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
kasus ini Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan 8 tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana, Kurniatri Royani, Damai Heri Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Sementara itu untuk klaster 2 yakni pakar telematika Roy Suryo, Dr. Tifa Uziah Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Siadipar. Penyidik menyimpulkan para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan juga memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup sebelum menetapkan ke-8 orang tersebut sebagai tersangka. Penyidik berkesimpulan mereka telah menyebarkan tuduhan palsu dan juga memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, pakar telematika Roy Suryo mengaku menghormati penetapan tersangka ini. Menurut Roy, status tersangka hanyalah proses awal dari rangkaian hukum yang akan ia jalani. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum. Saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia, selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena Pemirsa, 8 orang ditetapkan menjadi tersangka terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo terbagi ke dalam 2 klaster. Hal ini diungkap Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri. Di klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, pengacara, Kurniatri Royani, aktivis TPUA, Damai Heri Lubis, aktivis TPUA, Rustam Effendi, aktivis, dan Muhammad Rizal Fadila, aktivis TPUA. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua,
terdapat 3 tersangka yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Simon Hasiolan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauziah Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut, ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini pun mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polemik ijazah Joko Widodo tak kunjung usai. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi melaporkan dugaan pelanggaran kearsipan ijazah Jokowi ke Barreskrim Polri. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi bersama kuasa hukumnya menyambangi Barreskrim Mabes Polri. Kedatangan Bonatua untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran kearsipan ijazah Jokowi. Ia mengungkap berdasarkan penelitiannya, dokumen ijazah Jokowi yang digunakan dalam proses pencalonan sebagai Gubernur Jakarta dan Presiden Republik Indonesia tidak pernah diautentifikasi. Penelitian ini butuh data yang tervalidasi secara hukum dan teknis. Jadi saya minta tolong ke Barreskrim untuk tujuan laporan saya agar Barreskrim melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini bisa jadi tadi seperti ada ujungnya dugaan pidana, tapi saya tidak mengarah ke situ. Saya hanya ingin bahwa dokumen yang dikasih KPU ke saya itu ada dari KPU RI ya, ada 2, 2019, 2014. KPU DKI ada 1, 2012, dan ada dari tim kita juga yang lain, Pak Mentovik di Solo ada 1. Itu harus divalidasi dan secara hukum oleh lembaga kearsipan daerah maupun ANRI. Bonatua berharap pihak kepolisian memanggil ahli forensik dokumen dalam meneliti ijazah fotokopi Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Fatima, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo hampir memasuki babak akhir. Drama panjang ijazah Jokowi berawal dari media sosial ke laboratorium hingga Roy Suryo CS menjadi tersangka. Kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hampir memasuki babak akhir. Bermula dari tudingan di media sosial, isu keaslian ijazah Jokowi pertama kali mencuat di ruang publik sejak 2022. Namun kembali menguat pada awal 2025 setelah sejumlah pihak menuding ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai calon presiden tidak sah. Jokowi melalui kuasa hukumnya melaporkan sejumlah akun dan individu yang menyebarkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Terdapat 12 orang yang masuk dalam daftar terlapor setelah kasus tersebut naik dari penyelidikan ke penyidikan. Di antaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Abraham Samad, Egy Sujana, hingga Damai Harilubis. Dalam prosesnya, Jokowi juga sudah diperiksa setelah kasus naik penyidikan. Pemeriksaan digelar di Mapolresta Solo pada 24 Juli 2025. Penyidik Polda Metro Jaya turut menyita ijazah SMA dan S1 milik Jokowi untuk diteliti laboratorium forensik. Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan atas laporan yang dibuat Jokowi. Penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap puluhan saksi dan ahli, serta menyita dokumen ijazah asli Jokowi dari SMA dan Universitas Gadjah Mada untuk dilakukan uji keaslian oleh Pusat Laboratorium Forensik. Hasil pemeriksaan forensik menyimpulkan ijazah yang dimiliki Jokowi adalah asli.
Jumat 7 November 2025, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Reformasi Polri di Istana Kepresidenan pada Jumat siang. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimli Asyidiki ditunjuk menjadi ketua. Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jumat siang. Pelantikan berdasarkan keputusan Presiden nomor 122P tahun 2025 tentang pengangkatan keanggotaan Komite Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008, Jimli Asyidik, ditunjuk menjadi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Selain itu, anggota lainnya yang dilantik yakni Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri Ahmad Doviri, Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri periode 2019 hingga 2021 Idam Aziz, dan Kapolri periode 2015-2016 Badrodin Haiti. Usai melakukan prosesi pelantikan, Presiden Prabowo langsung memberikan arahan kepada jajaran Komisi Reformasi Polri. Dari Jakarta, Camar Haenda Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan juga Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menengok peserta magang nasional. Keduanya berbincang bersama puluhan peserta magang di sebuah pabrik. Seskap dan Menaker mengunjungi perusahaan manufaktur asal Jepang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya memastikan program yang dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri ini berjalan lancar sesuai rencana. Dalam pelaksanaannya, peserta magang menerima uang saku dari Kemenaker yang besarannya disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau kota di lokasi perusahaan tempat magang. Dari banyak sekali perusahaan. Nah, ini adalah salah satu bentuk keinginan Bapak Presiden bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus itu dapat pengalaman bekerja, dan kita melalui Menaker memberikan pengalaman tersebut dalam program magang nasional yang mana di batch pertama bulan lalu 20.000, nanti November ini sudah dibuka. Dan tanggal 24 November akan 80.000 itu akan masuk di gelombang 2 untuk bekerja di seluruh Indonesia. Gelombang pertama program magang nasional ini telah menampung 20.000 peserta dan akan meningkat pada gelombang kedua dengan target mencapai 80.000 peserta. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Hadisti Arifah dan Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, Satgas TMMD ke-126 membangun sejumlah fasilitas umum dan rumah layak huni bagi warga kurang mampu di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Program TNI Manunggal membangun desa ke-126 Kodim 0119 Bener Meriah digelar di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kegiatan berfokus pada pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu serta pembukaan akses jalan untuk mendukung aktivitas pertanian. Dalam program ini, Satgas TMMD membangun 2 unit rumah baru dan merehabilitasi 2 rumah lainnya.
Dan juga dibangun MCK, sumur bor, dan pipanisasi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Melalui TMMD, TNI bersama warga terus mendorong pembangunan di pedesaan sebagai wujud kemanunggalan dan sinergi TNI dan rakyat dalam membangun negeri. Alhamdulillah, kami bersyukurlah, kami bahagia dapat bantuan dari sini. Pada rumah kami bahagia, senanglah kami. Seperti Allah melihat kami, Allah tidak menutup matanya. Itu bisa dibilang rezeki anak-anak kami. Memang sangat-sangat benar-benar minim, benar-benar memprihatinkan. Jadi inilah wujud dari tujuan TMMD yang sudah dicanangkan pimpinan, bahwa percepatan pembangunan salah satunya menyasar ke sektor-sektor masyarakat. Pemirsa, KEK Lido bersama Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP terus melakukan edukasi bagi pengunjung yang akan melakukan pendakian. Edukasi ini menekankan pentingnya menjadi pendaki cerdas yang tidak hanya mengejar puncak, tapi juga ikut menjaga keselamatan dan juga kelestarian alam Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Pemirsa, Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat tidak hanya menyimpan pesona alam yang indah dan juga memukau, namun juga menyimpan cerita tentang betapa pentingnya menjadi pendaki yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terus mengedukasi pengunjung agar pendakian tak hanya menjadi ajang menaklukkan puncak, namun juga wujud kepedulian terhadap alam dan keselamatan diri. Kegiatan edukasi dilakukan langsung di lapangan. Petugas memberikan arahan di setiap pos pemeriksaan, termasuk tentang penataan sampah, pembatasan barang bawaan, hingga standar perlengkapan pendakian. Dari langkah sederhana seperti membawa pulang sampah hingga ikut menanam pohon, semua menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian Taman Nasional ini. Pendakian tidak hanya sekedar untuk sampai ke puncak Gunung Gede Pangrango, tetapi juga bagaimana sikap kita terhadap alam dan lingkungan. Mari kita jaga bersama Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk kelestarian dan kebaikan bersama. Bersama TNGGP, KEK Lido telah melaksanakan berbagai program pelestarian alam di sekitar kawasan Lido dan Taman Nasional. Di antaranya memberikan bantuan kepada kelompok tani hutan Bodogol untuk pelestarian tanaman hoya, serta mendukung kegiatan edukasi masyarakat bersama polisi hutan TNGGP pada tahun sebelumnya. Lewat kampanye Pendaki Cerdas, petugas TNGGP terus meningkatkan pentingnya membawa perlengkapan sesuai standar, mematuhi jalur resmi, dan selalu siaga terhadap perubahan cuaca. Pemirsa, menjadi pendaki yang cerdas bukan hanya tentang mencapai puncak, namun juga tentang memaknai perjalanan itu sendiri, menjaga diri, menjaga alam, dan juga meninggalkan jejak kebaikan. Pelatih Indra Syafri memanggil 30 pemain timnas U23 untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus menjalani 2 laga uji coba melawan Mali. Pemain ini juga bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025 yang digelar di Thailand pada Desember mendatang. Pelatih Indra Syafri memanggil 30 pemain timnas U23 untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus menjalani 2 laga uji coba melawan Mali sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025. Pada daftar pemain yang dipanggil kali ini menunjukkan perpaduan komposisi antara pemain keturunan dan talenta potensial di kompetisi Super League. Di bawah mister gawang, Cahya Supriyadi menjadi pilihan utama untuk mengisi daftar penjaga gawang skuad Garuda Muda. Sementara itu kiper Borneo FC Dava Fasya, penjaga gawang PSM Makassar Muhammad Ardiansyah dan kiper FC Bekasi Siri Ikram Al-Ghifari juga masuk dalam daftar skuad. Di
Di lini belakang sejumlah nama ternama juga dipanggil, termasuk penggawa Bali United Kadek Ariel beserta bek Bayangkara Presisi Lampung FC Frankie Misa. Sedangkan pemain keturunan Dion Mars juga masuk dalam daftar skuad. Pemain syarat pengalaman Muhammad Ferrari dan Robbie Darwis juga dipanggil Indra Syafri. Di lini tengah, gelandang Arema FC Arkan Fikri kembali mengisi daftar skuad Garuda Muda. Sementara nama baru dipanggil Indra Syafri, yaitu gelandang Persik Kediri Rifki Raifarandi. Selain Rifki Raifarandi, penggawa Persik Kediri lainnya Wigi Pratama juga adalah salah satu nama baru dalam daftar skuad ini. Indra Syafri juga memanggil Ivar Yenner. Di posisi penyerang diisi nama-nama langganan timnas U23 seperti Hoki Caraka, Rafael Stroik hingga Jens Raven. Mauro Zylstra juga masuk dalam daftar skuad timnas U23 setelah sempat memperkuat timnas senior beberapa bulan lalu. Para pemain dijadwalkan menjalani pemusatan latihan pada 6 hingga 27 November. Lalu skuad Garuda Muda akan menjalani laga melawan Mali 2 kali pada 15 dan 18 November pada FIFA Matchday. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan federasi sedang bekerja keras menyaring kandidat pelatih baru Tim Nasional Indonesia. Yang terbaru pemirsa, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut mengatakan pihaknya sudah mengantongi 5 nama. Timnas Indonesia masih belum memiliki nakoda, tapi proses pencarian terus berjalan untuk persiapan menuju agenda FIFA Matchday tahun depan yang menjadi fokus penting. Bahkan PSSI tengah mempercepat proses seleksi pelatih baru agar tim nasional dapat kembali bersaing dan mengumpulkan poin penting pada ranking FIFA. Terkait hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut sudah mengantongi 5 nama untuk calon pelatih Timnas Indonesia. Kita itu ada FIFA Matchday November, tapi yang besar itu kan nanti tahun depan Maret, terus ada Juni, September, Oktober, November. Nah, kembali belajar, ya kita kembali coba menjaring nama lebih banyak. Nah, sudah ada 5 nama. PSSI mengatakan proses diskusi dan komunikasi dengan banyak pihak diperlukan agar sosok yang terpilih mampu membawa Garuda tampil kompetitif dalam jangka panjang, termasuk menuju Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di rumah dinas Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo pada Jumat sore. Pemirsa, OTT dilakukan terkait dugaan suap bernilai miliaran rupiah dalam mutasi jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo. Usai diamankan dari rumah dinas, Bupati dan bersama sejumlah pejabat diperiksa tim KPK di Mapores Ponorogo. Belum ada keterangan resmi terkait dengan OTT KPK dan juga kegiatan penyidikan. Namun petugas Polres Ponorogo membenarkan adanya pemeriksaan. Sementara itu pemirsa, hingga Jumat malam proses penyidikan masih berlangsung. Benar bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur. Dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala. Karena saat ini tim masih di